Episode 105, Bapak. Cech, Farhat dan Vino kembali bertemu untuk menyusun langkah awal mereka. Mereka tengah menyelidiki kasus ulang 3 orang gadis berusia di bawah 20-an yang pernah menjadi korban pemerkosaan Sean. 2 orang dari mereka sampai sekarang lumpuh total akibat trauma dan kebrutalan Sean bersama rekan-rekannya. Sementara 1 orang lainnya sudah meninggal karena bunuh diri akibat depresi. Karena keluarga para korban dari kalangan orang tidak mampu, maka mereka kalah melawan kasus ini dan harus menerima kenyataan bahwa Sean dibebaskan. Ini, aku mendapatkan gratis, gunakan untuk membuka kasus ini, CJ memberikan koper hitam berisikan uang penuh. Aku tidak kekurangan uang, ujar Farhat menolak, bukan karena aku memandang Anda tidak mampu. Anggap saja ini sebagai belasungkawaku kepada para korban, ucap Cech. Baiklah, aku akan menerima ini, pastikan kau melaporkan semuanya pada kami. Farhat mengambil uang itu, lalu ia dan Vino pun pergi. Malam hari, syukurlah semakin ada peningkatan. Ucap Bian saat selesai memeriksa kondisi rahim Melissa, tapi saya sering merasakan ulu hati saya sesak dokter, apa itu normal? Tanya Melissa. Normal Bu, karena ukuran janin semakin membesar, ditambah mereka berdua di dalam, Bian kembali memberikan antibiotik kepada Melissa untuk mencegah infeksinya. Farhat tak berekspresi sama sekali, karena bisa saja Bian membacakan hasil palsu untuk Melissa demi menjaga perasaannya. Farhat pun mengkode Bian untuk keluar sebentar, bagaimana hasilnya, tanya Farhat penuh harap. Seperti yang saya katakan tadi Pak, jawab Bian, jadi hasilnya sungguh menunjukkan peningkatan. Raut wajah Farhat menunjukkan betapa senangnya dia. Iya Pak, sudah mendekati 40%, dan saya akan berusaha menjadikannya 100% secepatnya, Bian turut bahagia karena berhasil memberikan harapan kepada pasiennya. Terima kasih dokter, terima kasih, terlampau senangnya Farhat sampai memeluk Bian sambil berputar-putar seperti anak-anak. Ahaha, sama-sama Pak, ini sudah tugas saya. Di tengah pelukan hangat mereka, Nurul di pojok lorong ternyata tengah mengintai. Mas Farhat peluk-peluk Pak Bian. Ih, kok aneh ya lihat laki-laki pelukan gitu, lihat apa sih? Vino tiba-tiba muncul, kali ini tampilannya tampak beda, ia tidak mengenakan jasnya dan hanya memakai kaos oblong. Karena masih terbayang-bayang Vino mencium pipinya kemarin, ekspresi terkejut dan refleks akan menghilang dari jiwa Nurul. Tenang Nur, jangan berlebihan, mungkin dia anggap kamu adiknya, atau anaknya, atau, tapi kenapa dia bilang cemburu? Masa iya Pak Vino suka? Auhar, batin Nurul berkecamuk bingung. Tanpa merespon Vino, Nurul pergi dan masuk ke dalam ruangan Melissa. Gimana kata Pak Dokter Mas? Nurul sengaja mencari topik baru, padahal Vino sedari tadi mengajaknya ngobrol tapi malah dianggap tak kasat mata oleh Nurul. Udah lumayan, keponakan kamu kayaknya kuat banget di dalam, ucap Farhat senang. Farhat, Melissa, kalian bisa dengar aku? Ujar Vino, ya bisalah, emang kita budek apa, sahut Melissa. Kenapa sih Vin? Kayak cacing panasan dari tadi. Risih Farhat. Kalian bisa dengar aku, tapi kok nih bocah diam aja dari tadi ku ajak bicara, Vino semakin usil kepada Nurul. Ia mengacak-acak rambutnya Nurul sampai namun Nurul tetap tak merespon. Nurul, panggil Farhat, iya mas, tindakanmu, tepat. Farhat mengacungkan kedua ibu jarinya kepada Nurul. Oh iya, besok Nurul mungkin nggak bisa nunggu kakak, soalnya sudah mulai masuk sekolah. Wow, iya, adek kakak udah SMA, maaf ya gara-gara kakak kamu jadi nggak fokus, ujar Melissa tersenyum lebar. Petik 2. Iya kak, Nur mau berangkat dari sini rencana, soalnya kejauhan kalau balik dulu ke rumah. Iya nggak apa-apa, nanti mas minta supir jemput kamu, timpal Farhat menyemangati adik iparnya. Sama saya juga nggak apa-apa Ran.
Vino menawarkan dirinya, namun Nurul tetap diam dan tak menggubris Vino, dan datanglah Bian membawakan catatan terbaru Melisa. Loh, rambut kamu kenapa, Dek? Tanya Bian. Dicakar beruk, Pak, jawab Nurul cepat. Waduh, ganas beruknya ya, timpal Bian. Ekspresi Vino saat mendengar itu tak usah ditanya, mulutnya sudah miring kanan kiri mengumpat si Bian. Setelah menyerahkan makan bersama di kantin, makan yuk Dek, belum makan kan? Boleh deh, kebetulan Nur lapar. Nurul pun berdiri dan berjalan melewati Vino, saya rapikan rambutnya boleh? Tanya Bian. Nurul hanya mengangguk, mereka jalan keluar ruangan sambil mengobrol dan Bian merapikan rambut Nurul. Ran, Ikirana, Alisa Kirana. Pekik Vino kesal, mendidih rasa dadanya melihat Bian menyentuh rambutnya Nurul. Heh, aku dibilang beruk. Wah, benar-benar adik kamu Van. Vino tampak sangat depresi karena dianggap tak kasat mata oleh Nurul. Melisa hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Vino yang kebakaran jenggot itu. Kamu apakan adikku Vin? Dia tuh ramah jarang ngambek, dan sekali nggak ngambek ya begitu, itu berarti dia benar-benar kesel sama kamu. Aku cuma ini salah bicara kok, tiba-tiba saja Vino gugup karena melihat tatapan Farhat yang amat tajam. Awas kau apa-apain adikku, ku tendang kau sampai ke Laut Atlantik, dimakan paus sekalian, ucap Farhat menodongkan tatapannya. Hish. Dasar bocah itu, Vino menggerutu kesal, tampaknya ia hendak menyusul Bian dan Nurul. Farhat menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi, perasaan Mas nggak enak sayang, pasti Vino kelewatan ini sampai Nurul begitu. Biarin Mas, sahut Melisa santai, kamu nih, biarin, nanti adik kita kenapa-kenapa gimana? Vino itu buaya sayang. Buaya. Halah, beda-beda tipisnya sama Mas, ledek Melisa sambil terkekeh, tapi Vino. Mas takut Nurul nanti dijadikan korban. Ya udah, kalau Vino ketahuan punya niat yang enggak, nanti kita tendang dia bareng-bareng, sahut Melisa terkekeh. Ia sangat bersyukur melihat tingkah Farhat yang overprotektif terhadap Nurul. Dari dulu sampai sekarang dia memang selalu memperlakukan Melisa dan adik-adiknya bak anak sendiri. Adek makan apa? Bian menyodorkan buku menu kepada Nurul. Wih, namanya kok aneh-aneh Pak, Nur ikut Bapak aja deh. Oke, ayam mozzarella ya, ucap Bian. Sip, sahut Nurul. Bian pun menyebutkan pesanan mereka ke mbak-mbak kantin. Bian, saya boleh tanya nggak? Boleh Pak, maaf tapi, kalau terlalu mengganggu privasi kamu. Kamu adik iparnya Pak Farhat, tapi kenapa mamanya Pak Farhat jadi mama kamu? Oh, ceritanya panjang Pak, sebenarnya Nur ini orang kampung, susah, pokoknya serba susah. Dan kami sudah lama kenal Mas Farhat, terus di hari menjelang Kak Melisa dan Mas Farhat nikah. Ibu kandung kami meninggal jadi Mama Rianti mengadopsi kami semua sebagai anaknya, begitu singkatnya. Mem, berarti ke keluarga Pak Farhat baik banget ya? Iya Pak, lihat aja kemarin Mama Rianti bawain segala macam makanan dan keperluan Kak Melisa. Mertua idaman banget, Nurul sampai berbinar-binar membicarakan Rianti. Kalau ayah kamu, maaf sekali lagi. Bian benar-benar segan karena mengorek privasi Nurul, tapi mau bagaimana lagi? Ia penasaran di mana dan seperti apa orang tua gadis cantik ini. Prurak. Sepiring nasi yang dibawa seorang lelaki parubaya jatuh hampir mengenai Nurul. Maaf non, maaf, Bapak nggak sengaja, ujarnya sambil menundukkan badan. Iya Pak, nggak apa-apa kok, karena Iba Nurul membantu si Bapak membersihkan makanan yang terserak ke lantai. Bian juga ikut membantu Nurul, kamu nggak apa-apa dek. Bian memastikan Nurul tak terluka sebab makanan itu masih sangat panas. Nggak apa-apa kok Pak, Bapak. Ditungguin dari tadi lama banget sih. Sampai kena marah ibu aku. Ujar anak gadis bapak itu dengan nada tinggi. Kak, jangan dimarah dong bapaknya, kasihan lagi sakit juga, ucap Nurul pelan. Nggak usah ikut campur ya. Balas di gadis sembari menarik paksa tangan bapaknya. Jangan kasar gitu,
bisa terkilir, Bian pun tak tega melihat orang tua itu. Ih, pada berisik banget sih. Ayo Pak buruan. Nomor antrian kita udah deket loh. Nanti kelewatan lagi kayak kemarin. Capek tahu bolak-balik ke rumah sakit cuma buat check up doang. Cuma meriang gitu aja lebay banget. Si anak terus saja menggerutu sambil menarik bapaknya agar cepat berjalan. Iya sebentar Mei, kaki bapak ngilu ini, ujar si bapak merintih kesakitan karena asam uratnya kambuh. Hes, tiba-tiba Nurul menangis, matanya tak lepas dari pria tua itu. Kenapa dek? Ada yang sakit? Tanya Bian. Enggak pak, hiks, ia terisak dan air matanya mengalir pelan, jadi kenapa? Saya menyinggung kamu kah? Enggak pak. Nur sedih aja lihat bapak tadi dimarahi anaknya enggak bersyukur banget sih, malah bapaknya dibentak-bentak. Dia enggak tahu apa rasanya enggak punya bapak, dia enggak tahu kayaknya rasanya enggak inget sama wajah bapak sendiri. Nurul berjongkok dan melepaskan tangis sejadi-jadinya. Jangan nangis dong, kamu yang kuat, Bian berlutut mengusap kepala Nurul agar tenang. Tak terasa air matanya ikut menetes, ia juga tahu betul bagaimana rasanya tak punya orang tua. Ia juga merasa bersalah karena tadi menanyakan soal keluarganya Nurul. Jangan nangis ya, nanti manisnya hilang kalau nangis, Bian menyeka air mata Nurul perlahan. Ih, bapak malah bercanda, Nurul tersenyum namun tetap terisak-isak. Kekrur, jari jemari Vino mengepal sangat erat saat melihat Nurul dan Bian saling menyandar seperti orang berpelukan. Nguji mental banget si bocil, udah ku bilang aku cemburu malah lebih dekat, hvttt, sabar Vin, rumah sakit ini. Jangan cari ribut, gumamnya sambil mengatur nafas.